Namaku Fikri. Ada suara yang terus memanggilku setiap malam. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ingatan yang tak pernah selesai. Dan malam ini, aku ajak kamu untuk mengingatnya bersama. Selamat datang di Jam Jelajah Misteri. Hujan deras turun tanpa henti sejak sore. Langit hitam pekat, seperti tidak ada bintang atau bulan. Fikri menundukkan kepala sambil memegang jaket tipis yang sudah basah kuyup. Udara malam terasa dingin menusuk, dan setiap langkah membuat sepatunya mengeluarkan bunyi plesek dari genangan air. Ia baru saja pulang dari desa tetangga setelah mengantarkan barang pesanan untuk seorang kenalan. Sebenarnya ia sudah berusaha pulang sebelum hujan turun, tapi awan gelap bergerak terlalu cepat. Kini, ia berdiri di jalan kampung yang sepi, diapit oleh sawah gelap di kiri kanan. Tidak ada kendaraan yang lewat. Satu-satunya suara hanyalah gemuruh hujan di atap seng rumah-rumah jauh di belakang dan bunyi air yang jatuh ke tanah. Jalanan yang tadinya berdebu kini menjadi lumpur licin. Fikri mempercepat langkah ketika melihat sebuah halte tua di pinggir jalan. Atapnya dari seng berkarat, ket dindingnya terkelupas. Lampu jalan di dekat halte berkedip lemah, seperti bisa padam kapan saja. Ia langsung masuk dan berdiri di bawah atap, merasakan sedikit kehangatan karena terhindar dari hujan. Sambil mengusap wajahnya, Fikri melihat sekeliling. Bangku kayu panjang di halte itu basah di beberapa bagian, kecuali satu sudut yang agak kering. Di sudut bangku itu, ada sesuatu yang menarik perhatian. Kantong kresek hitam, basah kuyup, tapi tetap tertutup rapat. Plastik itu tampak berat, bagian bawahnya menonjol aneh, seperti ada benda besar di dalamnya. Fikri hanya melirik sekilas. Paling sampah, pikirnya. Di daerah seperti ini, orang kadang meninggalkan kantong sampah di halte untuk diambil esok pagi. Ia duduk agak jauh dari kantong itu, menunduk sambil memeluk tasnya. Dari kejauhan, ia mendengar suara air hujan yang jatuh dari ujung atap halte. Sesekali angin bertiup membawa aroma lumpur dan dedaunan busuk. Beberapa menit berlalu. Jalanan tetap kosong. Lampu jalan makin sering berkedip. Fikri mulai bosan dan memainkan HP-nya, tapi sinyal sangat lemah. Ia memutuskan untuk menunggu saja sampai hujan reda atau ada kendaraan lewat. Tiba-tiba, telinganya menangkap sesuatu. Sebuah suara, samar, lirih. Bukan suara hujan, bukan pula suara angin. Suara itu terdengar, seperti tangisan. Tangisan kecil, berulang, nyaris tertelan suara hujan. Fikri mengangkat kepala. Matanya mencari sumber suara itu. Semakin ia fokus, semakin jelas ia mendengarnya. Suara bayi menangis. Ia menelan ludah. Matanya langsung tertuju pada kantong kresek hitam di sudut bangku. Suara itu datang dari sana. Fikri mematung. Apa mungkin ada bayi di dalam? Pikirnya. Otaknya menolak logika itu, tapi telinganya tidak berbohong. Tangisan itu terdengar nyata, tidak seperti suara dari HP atau rekaman. Lebih aneh lagi, meski hujan deras, suara itu terdengar jernih dan tidak tertutup suara hujan sama sekali. Ia berdiri perlahan. Langkahnya hati-hati mendekati kantong itu. Plastik hitamnya berkilau basah di bawah cahaya redup lampu jalan. Tangisan itu berhenti sejenak, lalu terdengar lagi, lebih pelan, seperti bayi yang kelelahan. Fikri mengulurkan tangan, ragu. Jemarinya hampir menyentuh plastik ketika sebuah pikiran buruk muncul. Kalau ini bukan bayi, lalu apa? Tapi rasa penasaran lebih kuat. Ia menempelkan telapak tangannya di atas kantong itu. Tangisan langsung berhenti. Sunyi. Heningnya membuat Fikri merinding. Sebelum ia sempat menarik tangannya, suara lain muncul dari dalam kantong itu. Suara seorang wanita dewasa, parau, tapi jelas. Tolong, antar aku pulang. Fikri tersentak mundur. Jantungnya berdegup kencang. Apa-apaan tadi? Suaranya bergetar,
hampir tidak terdengar. Ia menatap kantong itu dengan mata lebar. Plastik hitam itu tetap diam, tidak bergerak, tapi seolah ada sesuatu di dalamnya yang memandang balik ke arahnya. Hujan di luar semakin deras, membuat udara di dalam halte makin dingin. Fikri mengusap tengkuknya yang basah oleh keringat. Rasanya seperti ada yang mengawasinya dari dekat. Akhirnya, ia mengambil keputusan, kantong itu harus dijauhkan darinya. Ia meraih ujung plastik dan melemparkannya keluar halte. Kantong itu jatuh di genangan air, cipratannya membasahi kakinya. Namun sebelum ia bisa menarik napas lega, matanya membelalak. Kantong itu bergerak. Perlahan, kantong itu menggelinding di tanah becek, seolah ada sesuatu di dalamnya yang merangkak. Arah gerakannya lurus menuju halte. Fikri mundur. Langkahnya membuat bangku berderit. Suara wanita itu terdengar lagi, tapi kali ini lebih dekat. Sangat dekat. Seolah wanita itu berdiri tepat di belakangnya, berbisik langsung ke telinganya. "Antar aku pulang." Fikri langsung menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bangku basah, dinding keter kelupas, dan hujan di luar. Namun ketika ia kembali menatap ke depan, kantong itu sudah berada di ambang pintu halte. Basah kuyup, tetesan air menetes dari ujung plastiknya. Fikri berdiri kaku. Jantungnya berdetak begitu keras hingga telinganya berdenging. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti membeku. Dari kejauhan, sebuah suara mesin terdengar. Cahaya lampu kendaraan muncul di ujung jalan. Sebuah bus tua melaju pelan, menyibak hujan. Sopirnya, seorang pria paruh baya, menatap ke arah halte. Saat bus mendekat, sopir itu tiba-tiba mengangkat tangan dan membuka jendela. Wajahnya pucat. Dengan suara keras yang nyaris kalah oleh hujan, ia berteriak, "Jangan, Mbak." Suara sopir itu terpotong oleh petir yang menyambar di kejauhan. Tapi Fikri yakin ia mendengar kata bahwa itu di akhir teriakannya. Bus mulai melambat, seperti akan berhenti. Fikri menoleh ke arah kantong. Plastik itu kini diam, tapi posisinya persis di depan kakinya. Udara di sekitar tiba-tiba terasa lebih dingin. Fikri melihat sesuatu dari celah plastik yang sedikit terbuka, kilatan putih pucat, seperti kulit manusia. Dan saat ia menatap lebih lama, kantong itu bergerak lagi. Bus tua itu berhenti di depan halte. Mesin berderum berat, mengeluarkan asap tipis dari knalpotnya. Fikri memandangi sopir yang menatapnya dengan mata lebar. Wajah sopir itu pucat, seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. "Cepat naik," teriak sopir itu sambil melambai. Fikri mengangguk pelan, tapi matanya terus tertuju pada kantong kresek hitam di kakinya. Plastik itu basah kuyup, meneteskan air ke lantai halte. Bentuknya tidak jelas, tapi ada tonjolan aneh di dalamnya, seperti sesuatu yang melengkung atau tertekuk. Suara dari dalam kantong itu terdengar lagi, tangisan bayi, pelan dan tersendat-sendat. Tapi kali ini, tangisannya diselingi suara napas berat. Seolah bayi itu tidak sendirian di dalamnya. Fikri menelan ludah. Tubuhnya kaku. Tangannya sudah ingin meraih tas dan lari ke bus, tapi rasa penasaran seperti menahannya. Kalau memang ada bayi di dalam, pikirnya. Tapi logika langsung membantah. Tidak mungkin ada bayi bertahan hidup di dalam kantong plastik tertutup, di tengah hujan deras, tanpa udara. Sopir bus kembali berteriak, kali ini lebih keras. "Jangan sentuh itu. Naik cepat." Teriakan itu membuat Fikri tersadar. Ia memutuskan untuk berlari ke bus. Tapi saat ia melangkah mundur, kantong itu bergerak, menggelinding perlahan mengikuti langkahnya. Fikri berhenti. Kantong itu pun berhenti. Ia melangkah lagi, kantong itu kembali menggelinding, seolah menirukan gerakannya. Fikri merinding. Suara wanita itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. "Tolong, antar aku pulang, jangan tinggalkan aku." Suaranya begitu dekat,
Padahal kantong itu jelas-jelas masih berada 1 meter di depannya. Yang lebih aneh lagi, hujan di luar terdengar jauh lebih pelan, seperti suaranya tenggelam oleh bisikan itu. Fikri akhirnya memberanikan diri berlari ke arah bus. Ia melewati kantong itu, tapi begitu kakinya berada di sampingnya, kantong itu tiba-tiba tersentak, seperti ada tangan dari dalam yang mencoba meraih kakinya. Fikri melompat mundur sambil berteriak. Kantong itu kembali diam, hanya bergetar sedikit seperti tertiup angin. Tapi tidak ada angin sama sekali di dalam halte. Sopir bus terlihat panik. Ia menginjak gas sedikit, membuat bus maju setengah meter. "Cepat! Nanti dia ikut!" teriaknya lagi. Kata-kata, "dia ikut," membuat Fikri semakin takut. Ia tidak tahu siapa dia yang dimaksud, tapi instingnya mengatakan, itu bukan manusia. Fikri menunduk, melihat kantong itu. Dari sudut plastik yang sedikit terbuka, ia melihat sesuatu. Sebuah tangan kecil, pucat, jari-jarinya kurus kering. Tangan itu bergerak pelan, seperti meraih udara. Jantung Fikri berdegup kencang. Itu bukan bayi, gumamnya pelan. Tanpa pikir panjang, ia berlari melompati kantong itu. Saat kakinya menyentuh tanah di luar halte, suara tangisan berubah menjadi jeritan panjang. Jeritan yang tidak wajar, terdengar seperti gabungan suara bayi dan wanita dewasa. Jeritan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia nyaris terpeleset di jalan becek, tapi berhasil meraih pintu bus. Sopir langsung menariknya masuk, lalu menutup pintu rapat-rapat. Begitu pintu tertutup, bus melaju kencang meninggalkan halte. Fikri terengah-engah di kursi terdekat, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Apa tadi itu?" tanyanya pada sopir. Sopir tidak langsung menjawab. Tangannya menggenggam kemudi erat-erat. Matanya sesekali melirik spion. "Aku sudah bilang jangan sentuh itu," jawab sopir dengan nada berat. "Kalau kau bawa naik, kita berdua tidak akan pulang malam ini." Fikri menelan ludah. "Apa maksudnya?" Itu apa?" Sopir hanya menggeleng pelan. "Bukan urusanmu sekarang. Doakan saja dia tidak berhasil ikut." Kata-kata itu membuat Fikri merinding. Ia menoleh ke jendela, melihat halte semakin jauh di belakang. Tapi tepat sebelum halte menghilang dari pandangan, matanya membelalak. Kantong itu tidak ada. Ia mencari-cari dengan panik, tapi tidak terlihat di sekitar halte. Jalanan kosong, hanya genangan air dan hujan deras. Lalu, dari kaca spion di atas sopir, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. 2 baris kursi di belakang bus, ada kantong kresek hitam yang basah, tergeletak di bangku. Basahnya menetes ke lantai, membuat genangan kecil. Dan dari dalamnya, terdengar suara napas, berat, dalam, dan perlahan berubah menjadi suara tertawa kecil. Fikri terpaku. Tubuhnya gemetar. Ia ingin memberitahu sopir, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tawa itu berhenti. Lalu, kantong itu bergerak sedikit, dan suara wanita itu terdengar lagi, kali ini sangat jelas, tepat di telinganya. "Sekarang, kau yang harus antar aku pulang." Bus melaju di jalan desa yang gelap. Lampu depannya menyapu genangan air dan bayangan pohon yang bergoyang diterpa angin malam. Hujan masih deras, memukul kaca depan bus dengan ritme cepat. Fikri duduk di kursi dekat pintu, tubuhnya condong ke depan. Matanya terus melirik kaca spion di atas sopir. Di sana, jelas terlihat, sebuah kantong kresek hitam basah tergeletak di bangku belakang. Ia tahu kantong itu tidak ada di bus saat ia naik. Tidak mungkin ia salah lihat. Tapi sekarang, di antara kursi kosong, kantong itu ada, diam, tapi, seperti menatapnya. Fikri menghela napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa ini cuma kebetulan. Mungkin penumpang sebelumnya meninggalkan kantong itu. Tapi pikirannya langsung terpental ke kejadian di halte tadi. Tangisan bayi, bisikan wanita, dan gerakan aneh kantong itu.
Sopir menatapnya lewat pantulan kaca. "Kau lihat dia, kan?" Suaranya rendah, hampir berbisik. Fikri menoleh cepat. "Apa maksudnya, dia?" "Itu, kantong itu?" Sopir mengangguk pelan. "Kalau dia sudah ikut naik, berarti dia sudah memilihmu." Kata-kata itu membuat jantung Fikri berdebar lebih cepat. "Memilihku? Untuk apa?" Sopir menghela napas berat, lalu menatap ke depan lagi. "Untuk pulang." Fikri mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya kering. "Pulang? Kemana?" Sopir tidak menjawab. Ia hanya memutar setir saat bus melewati tikungan tajam, ban berdecit di aspal basah. Lampu jalan mulai jarang, dan gelap di luar terasa seperti menelan bus sedikit demi sedikit. Fikri kembali melirik spion. Kantong itu tetap diam. Tapi sekarang, ada sesuatu yang berbeda. Plastiknya sedikit terbuka. Dari celah itu, ia melihat sesuatu yang putih pucat. Terlalu besar untuk tangan bayi, tapi terlalu kecil untuk tangan orang dewasa. Sesuatu di dalam kantong itu bergerak perlahan, seakan menyesuaikan posisi. Fikri merasa perutnya mual. Tiba-tiba, lampu di dalam bus berkedip sekali, lalu mati. Bus langsung gelap, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang lewat sesekali dari jendela. Dalam kegelapan itu, Fikri mendengar suara pelan, serat, serat, serat. Suara itu berasal dari belakang. Seperti sesuatu yang ditarik di lantai. Fikri menoleh, mencoba melihat. Saat matanya menyesuaikan diri dengan gelap, ia melihatnya, kantong itu tidak lagi di bangku. Kantong itu ada di lorong bus, bergerak maju perlahan, seperti merangkak ke arahnya. "Pak! Pak sopir!" Suara Fikri bergetar. "Aku tahu," jawab sopir tanpa menoleh. Suaranya tegang. "Jangan sentuh dia. Jangan menatap terlalu lama." Tapi Fikri sulit mengalihkan pandangan. Kantong itu semakin dekat. Setiap kali bus berbelok, plastiknya bergoyang, memantulkan sedikit cahaya dari luar. Tangisan bayi terdengar lagi, kali ini bercampur dengan suara lain, seperti tawa kecil. Serat, serat, serat. Bus menabrak lubang di jalan, membuat kantong itu meloncat sedikit lalu mendarat lebih dekat lagi ke Fikri. Jaraknya kini hanya 2 kursi. Fikri mundur di bangkunya, punggungnya menempel ke dinding. Sopir berbicara lagi, nadanya cepat, hampir seperti memerintah. "Kalau dia sampai di kakimu, dia akan ikut kemanapun kau pergi. Selamanya." Ucapan itu menusuk kepala Fikri. Selamanya? Ia mencoba bangkit untuk pindah kursi, tapi lorong di depannya hanya membuat kantong itu jadi lebih jelas terlihat. Plastiknya bergerak, ada tangan pucat kecil mendorong dari dalam. Lampu bus menyala lagi tiba-tiba. Fikri terkejut. Tapi anehnya, kantong itu sudah kembali di bangku belakang, diam seperti tadi. Fikri mengedipkan mata, bingung. "Pak, itu, bagaimana bisa?" "Dia sedang bermain denganmu," potong sopir. "Kalau kau merasa dia kembali ke tempat awal, itu cuma supaya kau berpikir aman. Padahal dia sudah dekat lagi." Ucapan itu belum selesai bergema di kepala Fikri saat ia merasakan sesuatu dingin menyentuh pergelangan kakinya. Ia menunduk, dan melihat ujung kantong itu kini menyentuh sepatunya. Fikri tersentak, meloncat berdiri. Kantong itu terguling ke samping, dan dari dalamnya terdengar suara desahan panjang. Plastik itu bergerak, mengembang sebentar lalu kempis, seolah sesuatu di dalamnya sedang bernapas. "Buka pintunya," teriak Fikri. Sopir menggeleng cepat. "Tidak bisa. Kalau kau keluar sekarang, dia akan ikut keluar bersamamu." Fikri panik. Ia mundur, tapi bus tidak besar. Setiap langkah mundur malah membuatnya semakin dekat dengan kantong itu lagi karena lorong sempit. Ia memegang sandaran kursi, mencari cara menjauh, tapi kantong itu tetap bergerak mendekat, seperti tidak terpengaruh jarak atau waktu. Tiba-tiba, suara wanita itu terdengar lagi,
kali ini lebih jelas dari sebelumnya, seperti dia tepat di belakang telinga Fikri. "Kau sudah sentuh aku, sekarang kau harus antar aku pulang." Plastik kantong itu terbuka lebih lebar, dan untuk sepersekian detik, Fikri melihat wajah pucat, mata hitam legam, mulut robek lebar, dan pipi cekung. Wajah itu milik seorang wanita, tapi anehnya terlalu kecil untuk ukuran normal, seperti tubuhnya terlipat-lipat di dalam kantong. Fikri menjerit dan melangkah mundur, tapi bus tiba-tiba berhenti mendadak. Ia terhuyung dan hampir jatuh ke lantai. Sopir menatapnya lewat kaca, wajahnya tegang. "Kita sudah dekat, kalau kau mau selamat, jangan menoleh lagi," kata sopir. "Dekat kemana?" tanya Fikri panik. "Ke tempat dia ingin pulang." Bus melaju semakin pelan. Suara hujan yang memukul atap bus terasa lebih keras dari sebelumnya, seperti hujan hanya turun di atas kendaraan itu saja. Di luar jendela, pemandangan berubah. Rumah-rumah desa yang tadi masih terlihat kini hilang, digantikan pepohonan tinggi dengan cabang bengkok seperti tangan raksasa yang ingin meraih bus. Lampu jalan pun sudah tidak ada. Satu-satunya cahaya berasal dari lampu depan bus yang menembus kabut tipis. Jalan aspal berubah menjadi tanah basah, dan roda bus kadang masuk ke lubang kecil berisi air, membuat bus berguncang. Fikri duduk di kursi dekat sopir sekarang. Ia sudah tidak mau lagi duduk di belakang. Matanya sesekali melirik kaca spion, memastikan kantong itu tidak bergerak. Anehnya, sejak bus berbelok ke jalan tanah tadi, kantong itu tetap diam di bangku belakang. Tidak bergerak sedikit pun. Tapi justru itu yang membuatnya gelisah. "Pak," suara Fikri bergetar. "Kita ini kemana?" Sopir menatap ke depan tanpa menoleh. Wajahnya serius, seperti sedang menghitung setiap detik. "Kita tidak di jalan biasa sekarang," jawabnya singkat. "Apa maksudnya?" "Ini kan jalan desa." Fikri mencoba melihat keluar. Pohon-pohon yang dilalui tampak sama, seakan bus berjalan berputar-putar di tempat yang sama. Sopir menghela napas. "Kalau kau lihat pemandangan berulang seperti itu, berarti kita sudah masuk jalannya dia. Itu tandanya, kita tidak akan bisa keluar sebelum sampai tujuan." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Fikri meremang. "Tujuannya, rumah dia?" Sopir mengangguk. "Atau tempat dia mati?" Fikri menelan ludah. "Siapa dia, sebenarnya?" Sopir menarik napas panjang sebelum bicara. "Beberapa tahun lalu, ada seorang ibu muda yang sering naik bus malam untuk pulang dari pasar. Suatu malam, dia membawa bayinya dalam gendongan dan sebuah kantong kresek hitam di tangannya. Tapi bus yang dia tumpangi kecelakaan di tikungan dekat jembatan tua. Semua penumpang selamat, kecuali dia dan bayinya." Fikri menatap sopir itu dengan wajah tegang. "Terus? Apa hubungannya sama kantong itu?" Sopir menoleh sebentar, lalu kembali fokus ke jalan. Mayatnya ditemukan di dalam kantong kresek itu. Fikri membelalak. "Apa?" "Iya," lanjut sopir. "Bukan mayat utuh. Hanya kepalanya saja. Badannya entah di mana, bayinya entah di mana." Sejak saat itu, setiap ada orang yang duduk di halte dekat tempat kecelakaan itu saat hujan malam, dia akan muncul. Kadang suaranya suara bayi, kadang dia berbicara. Kalau kau menyentuh kantong itu, dia akan ikut. Dia akan memaksa orang itu mengantarnya pulang. Fikri mencoba mengingat. "Aku tadi sempat menyentuhnya." Sopir menatapnya lama. "Berarti dia sudah menandaimu." Suasana di dalam bus menjadi hening. Hanya suara mesin yang terdengar, bercampur suara hujan. Fikri merasa perutnya mual. Kepalanya berdenyut, dan telinganya seperti mendengar bisikan samar meski sopir tidak bicara. "Pulang, pulang." Fikri mencoba mengusir pikiran itu dengan menatap keluar. Tapi yang ia lihat hanyalah kabut dan pepohonan yang sama. Bahkan, ia mulai mengenali satu pohon besar dengan dahan bercabang 3 yang sudah mereka lewati 3 kali. "Pak,"
Kita muter-muter, kata Fikri panik. Sopir menggeleng. Tidak. Ini jalannya dia. Kita memang harus lewat sini. Fikri menoleh ke belakang. Kantong itu kini sudah tidak di bangku belakang. Ia memicingkan mata, mencoba mencari. Tidak ada. Kursi kosong semua. Pak, Fikri menunjuk ke belakang. Kantongnya hilang. Sopir langsung menginjak rem pelan. Bus berhenti di tengah jalan. Jangan gerak, katanya pelan. Fikri terdiam. Tiba-tiba, dari bawah kursinya, terdengar suara plastik berkeresek. Perlahan, sesuatu yang basah menyentuh tumitnya. Fikri spontan melompat berdiri, dan kantong hitam itu muncul dari bawah kursinya, seperti baru merangkak keluar. Plastiknya terbuka sedikit, dan dari celah itu muncul sepasang mata hitam legam yang menatapnya tanpa berkedip. Fikri mundur, tapi sopir berteriak. Jangan lari. Kalau kau lari, dia akan mengikutimu sampai kapanpun. Fikri berhenti, tapi matanya tetap pada kantong itu. Mata di dalamnya berkedip sekali, lalu mulut pucat muncul, tersenyum lebar. Bibirnya bergerak, mengucapkan kata yang sama berkali-kali. Pulang. Sopir menyalakan mesin lagi. Duduk. Kita hampir sampai. Fikri menatap sopir itu dengan takut. Sampai kemana? Sopir menjawab tanpa menoleh. Ke tempat di mana kau bisa memutus ikatan dengannya, atau kau akan jadi penumpang terakhirnya. Bus kembali melaju. Jalan di depan terlihat seperti menuju ke sebuah jembatan tua yang sebagian kayunya patah. Di bawah jembatan, sungai berarus deras terdengar mengaum di tengah malam. Kantong itu tidak lagi mengejar. Ia kini tergeletak di lorong bus, diam. Tapi Fikri tahu, matanya masih menatapnya. Hujan semakin deras saat bus berhenti di ujung jembatan tua. Lampu depan bus hanya menerangi sebagian papan kayu yang sudah lapuk. Beberapa di antaranya bolong, memperlihatkan derasnya arus sungai di bawahnya. Suara gemuruh air bercampur dengan tiupan angin yang dinginnya menusuk sampai ke tulang. Sopir mematikan mesin, lalu menoleh ke Fikri. Kau harus turun, katanya datar. Fikri menatapnya bingung. Turun? Di sini? Sopir mengangguk. Dia tidak akan pergi kalau kau tetap di dalam bus. Ini satu-satunya tempat untuk memutus ikatannya. Fikri menelan ludah. Pandangannya beralih ke lorong bus. Kantong itu masih tergeletak di sana. Basah, kotor, dan diam. Tapi ia tahu isinya sedang mengamatinya. Seolah mengerti, kantong itu mulai bergerak sendiri, perlahan mendekat. Suara plastiknya berkeresek bersamaan dengan bunyi air menetes dari ujungnya. Bawa dia ke tengah jembatan, kata sopir. Tapi ingat, jangan lihat isinya, sampai dia yang memintamu. Fikri ingin bertanya lebih banyak, tapi sopir sudah menatapnya tajam. Kalau kau ragu, kau akan ikut bersamanya. Dengan napas berat, Fikri melangkah. Setiap langkah mendekat ke kantong itu membuatnya merasa seolah udara di sekitarnya menekan dadanya. Tangan gemetar, ia meraih pegangan kantong itu. Hangat. Terlalu hangat untuk ukuran benda yang berada di lantai bus yang dingin. Begitu Fikri mengangkatnya, kantong itu terasa berat, tapi bukan berat biasa. Beratnya seperti ada seseorang di dalamnya yang perlahan bergerak. Fikri turun dari bus, kaki menginjak papan jembatan yang licin. Setiap papan yang diinjak berderit panjang, membuatnya takut kalau jembatan itu akan runtuh kapan saja. Di bawah, air sungai mengaum seperti ingin menelan siapa saja yang jatuh. Sampai di tengah jembatan, Fikri berhenti. Hujan memukul wajahnya, membuat matanya setengah terpejam. Ia memandang kantong itu yang kini bergoyang pelan, seperti sesuatu di dalamnya sedang bernapas. Tiba-tiba, kantong itu bergetar. Suara perempuan terdengar pelan dari dalam, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Buka. Fikri teringat pesan sopir,
jangan buka sampai dia yang meminta. Dan sekarang, dia memintanya. Dengan tangan gemetar, Fikri perlahan membuka simpul kantong itu. Plastik hitamnya basah dan lengket, seperti menempel di jarinya. Saat terbuka, aroma busuk langsung menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Di dalamnya, ada kepala perempuan muda. Rambutnya basah menempel di wajah pucatnya, mata hitam lega menatap Fikri lurus-lurus. Di bibirnya ada senyum kecil yang anehnya terlihat lebih seperti ancaman. "Aku mau pulang," ucap kepala itu. Suaranya berat, namun jelas. Fikri mundur setengah langkah, tapi kepala itu tetap menatapnya. "Bawa aku ke seberang," katanya lagi. Fikri memandangi ujung jembatan yang gelap. "Ke seberang?" Kepala itu berkedip sekali. "Di sana, tempatku. Setelah itu, kau bebas." Dengan jantung berdebar, Fikri melangkah lagi. Setiap papan jembatan yang ia injak terasa makin rapuh. Suara retakan kayu sesekali terdengar. Angin makin kencang, membuat jembatan bergoyang. Saat tinggal 3 langkah lagi menuju ujung, tiba-tiba papan di bawah kakinya patah. Fikri terhuyung, hampir terjatuh, tapi ia berhasil berpegangan ke tali besi di samping. Kantong itu nyaris terlepas dari tangannya, tapi anehnya, kepala di dalamnya menggigit ujung plastik agar tidak jatuh ke sungai. Begitu sampai di ujung jembatan, Fikri melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Di bawah pohon besar di sisi seberang, berdiri sosok perempuan yang sama dengan kepala di dalam kantong, tapi tubuhnya lengkap. Hanya saja, wajahnya pucat dan matanya kosong. Sosok itu mengulurkan tangan. "Kembalikan padaku." Fikri menoleh ke kantong di tangannya. Kepala itu tersenyum, kali ini lebih lebar. "Terima kasih." Dengan berat hati, Fikri menyerahkan kantong itu. Begitu tangan sosok perempuan itu menyentuhnya, kabut tebal langsung menyelimuti seluruh jembatan. Suara air sungai menghilang, digantikan suara tangisan bayi yang terdengar sangat dekat. Ketika kabut mulai menipis, sosok perempuan itu sudah menghilang. Jembatan tampak utuh, tidak lapuk seperti tadi. Dan Fikri berdiri sendirian, tanpa kantong itu. Suara klakson membuatnya menoleh. Bus yang tadi ia tumpangi kini sudah berada di seberang. Sopirnya melambaikan tangan. "Cepat naik. Kita harus pergi sebelum hujan reda." Fikri berlari dan naik ke bus. Begitu pintu menutup, bus langsung melaju. Fikri duduk terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Sopir hanya berkata singkat, "Kau beruntung. Tidak semua yang mendapat undangan dari dia bisa pulang." Fikri menatap keluar jendela. Pohon-pohon kembali berganti menjadi rumah-rumah desa. Hujan mulai reda. Tapi jauh di dalam hati, ia merasa, entah kenapa, di kursi belakang bus, ada mata yang masih mengawasinya.